Tetapi ini masih ada hambatan-hambatan dalam konteks demokrasi dan politik yang kemudian kesadaran yang harus dibangun secara terus-menerus agar dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu sesuai dengan mandat konstitusional itu masih harus terus diperjuangkan menurut saya. Karena masih ada tadi budaya yang kemudian ingin tidak dilakukan perubahan. Nah, ini banyak faktor sebenarnya bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor ya tidak digunakan sepenuhnya untuk mengabdi kepada kepentingan publik, tapi masih digunakan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Upaya kita tentu salah satunya adalah melakukan proses kerjasama koordinasi dengan para penyelenggara layanan untuk terus kita melakukan penyempurnaan di bidang pemenuhan standar layanan, peningkatan kompetensi, kemudian bagaimana memperbaiki komplain handlingnya. Nah, itu yang terus kita lakukan pendampingan di antara. Menyadari bahwa masyarakat itu punya hak untuk mendapat pelayanan politik yang tepat. Jadi bagaimana informasi itu betul-betul fair misalnya. Bagaimana kemudian termasuk memberikan bingkai isu politik itu dalam koridor nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan misalnya. Sehingga silakan masyarakat itu menilai sendiri gitu. Jangan kemudian masyarakat di frame ya untuk mengarah bahwa ini loh yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat UKI. Kembali bertemu dengan saya, Ruslan Ramli, pada channel Catatan Jurnalis Sukriansyah. Hari ini pada program Speak Show bersama saya telah hadir Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Najih, PhD. Gimana kabar Pak Ketua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi. Iya, baik Pak Ketua, hari ini Catatan Jurnalis Sukriansyah membahas tentang pelayanan publik, tetapi sebelum masuk ke materi pelayanan publik, apa nih kesibukan Pak Ketua selain sebagai Ketua Ombudsman nih? Ya, pertama saya sebagai dosen ya, tentu meskipun secara formal saya nonaktif, tapi masih adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk membantu program-program di universitas. Meskipun tidak banyak juga, hanya ngajar mungkin ya sesekali aja. Tapi yang lain tentu ada juga kegiatan keorganisasian di luar Ombudsman, terutama di ormas yang saya ikuti, yaitu di Muhammadiyah, ya, kegiatan di bidang Majelis Hukum dan HAM. Ya, kebetulan pada periode ini saya masuk ke kepengurusan di Majelis Hukum dan HAM di PP Muhammadiyah. Oh iya. Yang lebih ringan, Pak Ketua, mungkin ada hobi-hobi tertentu, mancing atau olahraga gitu. Ini keburukan saya itu nggak punya hobi seperti itu. Atau di rumah mungkin? Ya, sekedar nanam-nanam. Ya, itu sekedar bersih-bersih taman, terus kemudian jalan-jalan pagi, paling itu aja yang. Oke. Anak muda bilang healingnya di mana nih Pak Ketua? Kalau dalam sepekan setelah beraktivitas padat nih. Ya, saya seringkali healingnya itu lebih banyak di rumah saja. Ya, dengan melihat televisi, menonton perkembangan lewat perbincangan-perbincangan di beberapa televisi. Ya, kadang-kadang juga melihat drakor juga. Sesekali ya. Iya. Oke. Baik, sahabat UKI. Jadi Pak Najih ini kita kenal sebagai ombudsman yang sudah 4 tahun kurang lebih ya. 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Nah, beliau ini masuk di Jakarta dari daerah Malang ya? Malang, ya. Nah, ada sedikit story, Pak Ketua, gimana sampai hijrah ke Jakarta? Tahun 2021 atau akhir tahun 2020 ya, waktu itu masih corona,
ya ada informasi untuk mengikuti seleksi anggota ombudsman gitu ya. Kemudian ya sebenarnya ini seperti iseng-iseng berhadiah gitu ya. Antara niat dengan tidak itu masih apa namanya campur aduk begitu ya. Karena ada apa mungkin ya bisa masuk gitu kan. Ada keraguan juga gitu karena kan namanya orang di daerah dan saya kan bekerja sudah 30 tahun di perguruan tinggi itu kan masuk ke dunia praktis itu kan ya Sesuatu antara yang baru. iya, sesuatu yang baru gitu ya. Nah, ketika proses itu juga ya sudah kita jalani aja gitu antara apa namanya yakin bisa masuk atau tidak gitu. Cuman support dari teman-teman, terutama teman-teman saya yang lama di Jakarta itu banyak yang coba Mas kapan lagi di Jakarta gitu. Iya, Ini iya, kan iya. sudah usia juga sudah menjelang 60, kapan lagi kalau dicoba gitu. Ya, akhirnya kita ikutilah proses itu dan atas dukungan teman-teman ya alhamdulillah apa namanya saya bisa mengikuti proses seleksi dengan baik dan saya tidak ada ekspektasi untuk sampai jadi ketua itu di luar ekspektasi saya gitu. Ya, mengalir aja. Iya, mengalir aja karena saya juga berharap ya ikut seleksi yang penting mudah-mudahan bisa masuk jadi anggota gitu. Iya, iya. Ternyata DPR waktu proses fit and proper kemudian memberi tugas saya sebagai ketua ya sudah kita jalani gitu. Nah, gimana rasanya Pak Naji nih selama 3 tahun sebagai ketua ombudsman? Jadi saya di awal tahun-tahun pertama tentu saya juga banyak belajar gitu ya karena bagi saya ombudsman itu juga sesuatu yang baru gitu karena saya di kampus kan dosen paling peneliti mengajar gitu ya kemudian juga membahas hal-hal yang bersifat teoritik begitu ya dan kadang sampai sekarang masih terbawa itu untuk bicara seperti dosen atau seperti analis gitu ya. Jadi bukan sebagai pelaku gitu ya. Jadi itulah yang mungkin karena sudah terbiasa selama 30 tahun begitu sehingga ketika masuk ke dunia praktis ya masih jadi pengamat aja gitu. Seolah-olah ini berhadapan dengan mahasiswa ya. Betul, iya. Ya, baik. Sahabat UKI. Nah, Pak Naji atau Pak Ketua ini 3 tahun menjabat, tetapi kita ingin dengarkan dulu. Ombudsman sebagai lembaga negara ya yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, warga negara punya hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Hak-hak dasar itu di bidang pendidikan, di bidang kesejahteraan, di bidang sosial, dan sebagainya. Nah, Pak Ketua, sejauh ini gimana amatan Pak Ketua dengan pelayanan publik di tanah air? Sekalipun saya belum membuka data nih. Iya. Secara umum gimana Pak Ketua? Secara umum sebenarnya progresnya itu ada ke arah yang positif ya, bahwa perjalanan kehadiran lembaga-lembaga state auxiliary body yaitu kehadiran lembaga-lembaga negara tambahan termasuk ombudsman itu sungguhnya membawa apa namanya dinamika perubahan yang ke arah positif untuk membentuk negara sesuai dengan tujuan atau mandat konstitusionalnya. Tetapi ini masih ada hambatan-hambatan dalam konteks demokrasi dan politik yang kemudian kesadaran yang harus dibangun secara terus-menerus agar dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu sesuai dengan mandat konstitusional itu masih harus terus diperjuangkan menurut saya. Tetapi arah ke sana itu sudah ada jalan begitu ya. Tetapi ini bagaimana kemudian bisa dijaga secara konsisten gitu ya. Yang saya maksud dengan kehadiran lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial, KPK, termasuk komisi-komisi yang lain, komisi penyelenggaraan pemilu, komisi penyiaran, komisi informasi, Komnas HAM, termasuk ombudsman, itu sebenarnya adalah komponen-komponen yang bisa terus mengawal agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan ini bisa pada koridor konstitusionalnya. Tapi ini harus terus diperjuangkan, ya. Jadi tidak boleh berhenti gitu. Karena dinamika pergantian penyelenggaraan negara ini kan setiap tahun, setiap
5 tahun terus berganti orang. Iya. Nah, berganti orang itu atau bahkan berganti ke penguasa partai politik itu ada implikasi-implikasi prakteknya di lapangan yang kemudian menunjukkan itu kita masih harus terus belajar untuk memegang konstitusi dengan konsisten dan dengan kesadaran yang kuat gitu. Oke. Ya. Pak Ketua, ketika kita bincang tentang pelayanan publik, kan banyak aspek nih Ya. yang ikut di dalamnya ya. Itu tadi pendidikan, kesehatan, perhubungan, komunikasi dan informasi dan seterusnya. Kalau sejauh yang ada di Ombudsman RI itu sendiri, dari berbagai aspek tadi, laporan yang diterima oleh Ombudsman lebih banyak di mana nih laporan-laporan masyarakat? Terima kasih. Jadi pelayanan publik itu kan menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kalau kita bicara pelayanan publik dasar saja, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, kemudian sarana prasarana umum ya, mulai dari transportasi publik, ya, jalan raya, kemudian transportasi publik yang baik itu di laut, udara maupun darat, ya. Ini menggambarkan bahwa terutama ya yang menjadi keluhan terbanyak ke masyarakat itu adalah pelayanan di bidang misalnya pemerintahan daerah. Itu yang termasuk yang tinggi keluhannya. Kemudian yang kedua, pelayanan di bidang administrasi pertanahan atau agraria. Agraria. Ya. Dan pelayanan di bidang penegakan hukum. Ya. Oke. Kemudian administrasi kepegawaian, ya. Kemudian kependudukan. Itu 5 besar yang sering mendapat keluhan. Ya. Termasuk yang masuk juga tinggi adalah keluhan-keluhan di bidang pelayanan secara pelayanan publik yang umum seperti tadi transportasi, jalan, ya. Kemudian jaminan sosial baik itu tenaga kerjaan maupun kesehatan. Oke. Ya. Nah, tadi disebutkan ya daerah yang masih banyak laporan ya, belum maksimal di dalam memberikan pelayanan publik ya. Ya. Nah, sesuai dengan data yang kami peroleh, berarti memang hasil survei ORI ya untuk tingkat daerah dari 514 ini masih ada 90 kabupaten kota yang statusnya merah tuh. Ya. Ya. 137 hijau dan 287 kuning. Nah, ini berbanding dengan provinsi yang dari 34, 13 hijau, 19 kuning, 2 merah. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi permasalahan sehingga daerah itu masih menjadi kontributor besar pelayanan yang kurang gitu? Jadi gini, Mas Ruslan, saya panggil Mas Ruslan ya. Jadi Ombudsman itu punya 2 fungsi besar ya. Iya. Tugas fungsinya, tupoksinya. Yang pertama adalah penyelesaian laporan masyarakat terhadap dugaan adanya maladministrasi. Iya. Nah, yang kedua adalah kita melakukan pencegahan maladministrasi. Oke. Nah, angka-angka yang disebutkan Mas Ruslan itu adalah terkait dengan upaya Ombudsman dalam melakukan pencegahan maladministrasi lewat namanya survei kepatuhan pada standar pelayanan publik. Yang itu setiap tahun kita lakukan sejak tahun 2014, Ombudsman memberikan penilaian kepada penyelenggara layanan publik terutama di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota, kemudian kementerian, lembaga non-kementerian, Iya. untuk melihat sejauh apa penyelenggara pelayanan ini memenuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Iya. Nah, kita memang membuat kriteria zonasi namanya. Zona merah itu kalau kepatuhan rendah. Iya. Kemudian zona kuning itu kepatuhan sedang dan zona hijau kepatuhan tinggi. Iya. Nah, perangkaannya setiap tahun karena survei kepatuhan menjadi salah satu prioritas nasional yang
dititipkan ke ombudsman untuk diukur ya setiap tahunnya, itu memang ombudsman di target bahwa setiap tahun harus ada dinamika bahwa ada lembaga maupun pemerintahan daerah yang terus naik untuk masuk zona hijaunya. Iya. Sebagai gambaran bahwa semakin banyak pemerintah daerah ya, ataupun kementerian lembaga yang masuk zona hijau lebih banyak, berarti itu menunjukkan bahwa standar pelayanan publiknya semakin baik. Nah, di antara yang kita nilai itu adalah pertama, ada 4 dimensi. Apa tuh? Pertama, dimensi input. Dimensi input itu terkait dengan masalah bagaimana kesiapan sumber daya atau apa namanya kompetensi dari manusianya, SDM-nya yang melayani masyarakat di bidang itu. Kemudian yang kedua, apakah SDM yang ada ini didukung sarana yang memadai. Nah, kemudian yang kedua selain apa namanya kompetensi SDM, yang kedua adalah proses. Jadi dimensi input, proses. Nah, proses itu terkait dengan standar layanan, prosedurnya apakah jelas disampaikan kepada masyarakat. Misalnya contoh ya, pelayanan di Dukcapil. Misalnya untuk mendapat syarat mengurus KTP, itu apakah masyarakat sudah well informed tentang syaratnya? Misalnya sebelum datang ke Dukcapil, itu apakah sudah tahu kalau harus punya KK, KTP, akta kelahiran misalnya begitu, sehingga masyarakat ketika datang itu sudah tidak riwa-riwi lagi, tidak bolak-balik, kurang syarat ini, kurang syarat ini, ya. Nah itu kita harapkan penyelenggara layanan sudah memberikan informasi, entah itu lewat websitenya atau lewat pengumuman yang ditempel di pusat-pusat layanan, entah itu di desa, entah itu di kelurahan, ya kantor-kantor itu. Kalau masyarakat tahu, maka orang datang ke Dukcapil tidak memerlukan waktu panjang, datang sekali sudah selesai kan gitu. Nah itu kan di situ ada proses pendidikan pada masyarakat menjadi cerdas, bahwa kalau mau datang ke pelayanan itu terinformasi proses dan prosedurnya, syaratnya, prosedurnya seperti apa. Nah itu kita ukur bahwa standar ini dipenuhi apa enggak. Itu yang kedua, dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga adalah outputnya. Output layanan itu kan harus jelas. Apa sih output layanan ini? Misalnya kalau pengurus KTP ya KTP kan outputnya. Kalau akta kelahiran, akta kelahiran. Kalau itu di imigrasi, paspor salah satunya. Nah itu outputnya jelas. Harus kapan dapat diperoleh, kepastiannya kapan. Nah, misalnya, oh kalau ngurus paspor itu sekarang kan sudah online semua ya, syarat-syarat di input, ada jadwal di sana, terinformasi bahwa membayar berapa, kemudian dipenuhi semua, masyarakat datang foto, sekian jam sudah jadi paspor. Nggak perlu ngantri ya? Nggak perlu ngantri. Nah itu kan salah satu mekanisme pelayanan yang di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sudah ada dasarnya hukumnya bahwa standar harus dipenuhi. Iya. Nah itu prosedur. Oke. Jadi input, proses, kemudian output. Nah yang baru, yang kemudian yang keempat, dimensi yang kita lihat adalah apakah penyelenggara layanan itu memiliki pusat-pusat pengaduan atau komplain oleh masyarakat ketika pelayanannya tidak tepat. Jadi Ombudsman mendorong bahwa pusat-pusat layanan ini tidak harus, maksud saya harus menyediakan desk untuk pengaduan. Nah, kalau ada keluhan itu misalnya mengapa konter ini itu tidak ada petugasnya atau kepastian informasi. Jadi desk layanan pengaduan itu baik itu memberi informasi maupun menerima pengaduan atau menyelesaikan pengaduan. Nah itu juga yang kita nilai sejauh apa desk informasi pengaduan ini bekerja melayani masyarakat. Nah sehingga masyarakat yang lapor ke Ombudsman itu kita harapkan lebih dahulu bahwa lembaga yang dilaporkan itu sudah pernah dikeluhi atau enggak. Kalau belum, kita dorong supaya masyarakat itu ke lembaga pengaduan yang ada di pusat layanan ini. Misal contoh,
Sekarang itu di pemerintah daerah itu perkembangan yang baik dan itu terus didorong oleh Kemenpan RB supaya punya pelayanan-pelayanan terpadu atau pelayanan-pelayanan mobile misalnya. Nah, Ombudsman juga memberikan catatan supaya penyelenggaraan layanan ini melihat tidak semua pelayanan terpadu itu baik. Kalau di masyarakat perkotaan itu mungkin ya bisa dilakukan karena jarak antara mall pelayanan dengan masyarakat itu mungkin jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi bagi kabupaten daerah yang rentang ibu kota kabupaten dengan desa itu puluhan kilo bahkan ratusan, ada yang ratusan kilo, itu mereka yang harusnya mendekat ke masyarakat lewat pelayanan mobile atau membuat pusat-pusat layanan yang bersifat apa namanya mudah dijangkau oleh masyarakat, entah di tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat desa. Nah, itu yang terus kita dorong agar komplain pengaduan itu semakin berkurang karena masyarakat sudah merasa terlayani dengan baik. Oke. Pak Ketua, kan tadi ada 4 ya. Iya. Input, proses, output, dan pengaduan. Iya. Nah, keempat-empatnya ini kan kalau berjalan ideal, tidak ada masalah. Tetapi kan di lapangan masih sering kita dapati aduan-aduan yang pertama dari sisi input bahwa tidak semua masyarakat mampu mengakses lewat digital, lewat internal, kecuali harus datang ke kantor pelayanan. Dan itu pun hanya ada di kantor kecamatan atau kantor desa, di kabupaten. Iya kan? Nah, itu persoalan. Yang kedua, di proses tadi yang paling banyak itu kan tidak tersedia ketika kita bicara tentang KTP misalnya, ya. Waduh, ini belum ada nih barangnya, kartunya terlambat datang. Iya, belum bisa kita cetak, ya gitu kan. Nah, yang berikutnya ini secara otomatis berimplikasi kepada output tadi karena ini belum datang, berarti kan harus menunggu lagi. Nah, ketika menunggu lagi kan otomatis pengaduan lagi nih, ya kan? Nah, ini masih kita dapati informasi-informasi yang warawiri di media. Nah, belum lagi soal punglinya, kan masih ada yang ingin dilayani cepat, minta ekstra. Nah, ini seperti apa nih Pak Ketua? Iya, jadi kalau dalam perspektif Ombudsman itu memang ada beberapa kendala ya bahwa dalam pelayanan masyarakat ini masih ditemukan beberapa kendala meskipun upaya perbaikan ini terus dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun oleh Ombudsman ya. Nah, bagi Ombudsman yang kita lihat adalah persoalan bahwa ini adalah proses pembelajaran yang harus terus-menerus dilakukan baik itu oleh penyelenggara layanan maupun pada masyarakat. Nah, penyelenggara layanan ini seringkali terkendala oleh hal-hal yang bersifat teknis. Idealnya sudah dipenuhi. Misalnya sarana ada, emang ini masih belum semua daerah. Seperti yang tadi saya sebut ada ide inovasi tentang pelayanan publik itu beberapa daerah ada. Nah, kemudian pembangunan sarana-sarana pelayanan terpadu, pembangunan sarana-sarana mobile misalnya. Tetapi memang ada persoalan budaya. Budaya birokrasi kita yang masih belum baik. Ya. Misalnya budaya untuk perasaan bahwa penyelenggara ini bukan melayani tapi dilayani, misalnya. Kemudian bersikap elitis bahwa mereka ini sebagai penyelenggara layanan itu elit gitu. Seolah-olah ini posisi yang harus dihormati oleh. Bahkan mereka seharusnya kan sebagai pelayan masyarakat. Gitu. Tapi kadang seolah-olah malah memposisikan diri sebagai karena penyelenggara pemerintahan ya harusnya posisinya lebih tinggi dari masyarakat. Padahal seharusnya dia kan sekurangnya setara atau bahkan mestinya posisinya lebih melayani sebagai melayani. Nah, ini yang seringkali kita temukan ya kondisi daerah atau wilayah yang seperti itu bisa kita lihat dari hasil tadi yang disebutkan oleh Mas Ruslan tentang zona yang kuning lebih banyak dibanding yang hijau, kemudian zona merah masih tinggi. Nah, itu
Kalau saya persoalan culture tadi ya, Culture. budaya birokrasi kita yang masih belum baik ya secara makro ya. Ya. Meskipun itu sudah dimulai di beberapa daerah dan saya apresiasi terhadap kepala-kepala daerah yang punya perhatian dan inovasi untuk melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini. Yang itu ditandai dengan semakin meningkatnya grafik daerah yang peroleh zona hijau. Iya, oke. Dan saya bisa mengatakan bahwa kepala-kepala daerah yang punya perhatian dan kemudian daerahnya mendapat zona hijau, itu adalah kepala daerah yang punya political will, ya, yang baik, ya, dan konsisten untuk menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu kebanyakan kemudian pemerintahannya mendapat zona hijau tadi. Tadi sudah ada salah satu culture ya. Iya, betul, culture. Ini salah satu permasalahan ya. Iya. Ini mental gimana nih Pak Ketua? Karena kan apa ya, 3 komponen di pelayanan publik itu kan negara, penyelenggara, pelaksana dan publik. Publik, betul. Ya, kan? Nah, negara sudah hadir dengan lembaga-lembaga Betul. ORI ini. Ya. Kemudian penyelenggara inilah yang pelaksana ya. Pelaksana, ya. Orang-orang yang meladeni ya. Iya. Kemudian publik. Nah, tadi birokrasi. Berarti kan ini masuk di pelaksana. Iya, pelaksana Pelaksana layanan. ya. Iya. Nah, tapi kan ada juga yang masih diskriminatif, Pak Ketua. Melihat siapa yang datang, melihat siapa yang mengurus. Ketika dia pejabat, punya nama, cepat, prima. Tapi ketika masyarakat biasa. Betul. Maka disitulah yang saya sebut sebagai culture tadi. Oh, culture. Bahwa culture birokrasi kita itu masih belum pure ya untuk memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan good governance yang baik. Ya. Kalau prinsip pelayanan good governance itu kan tidak boleh ada keberpihakan, tidak boleh diskriminatif, kemudian tidak boleh ada pungutan, misalnya tidak boleh struktur, misalnya begitu. Tetapi yang tadi bahwa karena birokrasi kita ini masih tidak netral dari penetrasi politik ya. Oke. Jadi itulah yang kemudian berpengaruh karena tadi budaya. Jadi masyarakat kita itu kan sering masih ada begini. Ya masa saudara nggak bisa bantu. Oke. Ya. Saya ini kan atasanmu, masa kamu nggak patuh pada atasan misalnya perintah atasan. Padahal seharusnya perintah atasannya tidak tepat, tidak prosedural kan tidak boleh dipenuhi. Iya, karena itu akan terjadi maladministrasi pasti. Iya. Nah itu yang tadi saya sebut budaya birokrasi kita yang masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance ya yang baik tadi akuntabilitas, partisipatif, ya, kemudian transparan, ya, non diskriminasi, tidak berpihak, misalnya, kemudian itu masih belum sepenuhnya bisa diterapkan. Gitu. Iya. Permasalahan lain tadi sempat disinggung soal SDM nih, yang soal kompetensi ya. Betul. Iya. Nah, belum lagi etika ya. Iya. Etika, kemudian empati. Empati, betul. Ya. Ini masih kurang juga ya. Masih kurang. Masih terus harus didorong untuk ada peningkatan kualitas. Nah ini di sini sesungguhnya peran semua pihak ya, tidak hanya peran atasannya, tapi sebenarnya juga bagaimana penyelenggaraan misalnya proses seleksi ASN yang betul-betul mendasarkan pada sistem merit misalnya. Dan saya kira sistem seleksi ASN kita sekarang itu sudah baik sebenarnya. Karena biasanya itu kalau sekarang ya, itu proses seleksi ASN itu kan didasarkan kepada kebutuhan. Misalnya kompetensinya apa, di bidang apa, itu sekarang kan ada jabatan-jabatan fungsional yang sudah mulai ya. Ini menurut saya penataannya memang sudah mulai, tetapi implementasinya masih perlu waktu. Oke, sahabat UKI, kita sudah banyak mendengar paparan Pak Ketua terkait bagaimana sistem pelayanan publik di tanah air. Kita coba bertanya lebih jauh tentang pelayanan publik. Nah, Pak Ketua, kita juga sering mendapati ya perilaku-perilaku yang tidak terpuji ya oleh oknum-oknum di lapangan. Nah,
kita melihat di media mainstream misalnya kasus-kasus yang mencuat ya, terutama di Bea Cukai nih. Iya, misalnya kalau diviralkan baru ada respon. Nah, misalnya. itu yang Iya. ingin saya katakan, berarti kan kesadaran belum, ya. Iya. Masih tidak terpuji. Nanti ketika viral, baru gimana itu sebenarnya Pak Ketua? Iya, itulah salah satu situasi yang kita hadapi sekarang, bahwa ini ada kalau saya paradok gitu ya, situasi yang paradok, bahwa katanya sekarang itu era demokrasi, era keterbukaan gitu ya. Tapi ketika ada masyarakat yang mengungkapkan sesuatu, itu masih ada ketakutan ya. Karena ketakutan mendapat tekanan misalnya karena nanti pencemaran nama baik misalnya. Inilah yang menurut saya situasi yang kemudian terjadi kontradiksi antara kehendak kewajiban implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia itu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Masyarakat birokrasi kita masih ada semacam ketakutan bahwa kalau dipublikasikan kejelekannya itu sebagai sesuatu yang pencitraan yang buruk, sehingga kemudian masyarakat ditakuti dengan ancaman-ancaman yang seharusnya itu tidak boleh digunakan, sehingga muncul seperti kenapa kasus jalan rusak itu orang di luar Indonesia, di luar negeri membuat viral, baru kemudian pemerintah mengambil tindakan. Nah itu kan seharusnya nggak boleh terjadi. Mengapa orang baru membuat informasi di luar negaranya? Baru tersadar. Baru tersadar. Kenapa kok harus menunggu orang membuat viral gitu? Jadi ini kan ada fokus penyelenggaraan yang tidak tuntas gitu, yang tidak selesai gitu. Karena mungkin yang dicitrakan oleh penyelenggara pelayanan itu yang baik-baik saja, sementara yang jelek tidak dipublikasikan. Baru kalau ada orang yang publikasi baru merasa kecolongan, misalnya begitu. Itu salah satunya. Jadi memang masih ada lubang-lubang dari ide-ide dasar dari penyelenggaraan yang ideal tadi, yang ini belum dipahami sepenuhnya oleh penyelenggara. Satu. Yang kedua tadi, karena kesadaran itu tidak dibangun dari kultur birokrasi yang ke arah good governance tadi. Nah, baik itu yang terjadi kasus jalan rusak, kemudian bea cukai, kasus imigrasi, kasus paspor misalnya, termasuk juga kasus-kasus yang lainnya. Terutama pungli. Betul. Kok sampai hari ini masih kita mendapati ya di media mainstream juga ya, masih ada pungutan-pungutan oleh justru itu yang saya sampai hari ini. Iya. Kita masih mendengar ya. Kalau standar tadi dipenuhi, maka sebenarnya pungli itu tidak akan terjadi. Tetapi mengapa kemudian standar itu tidak dipenuhi? Karena masih ada tadi budaya yang kemudian ingin tidak dilakukan perubahan. Nah ini banyak faktor sebenarnya, bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor ya itu tidak digunakan sepenuhnya untuk mengabdi kepada kepentingan publik, tapi masih digunakan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Nah itu yang terjadi. Gitu. Jadi misalnya mengapa kok masih ada pungli atau pungutan-pungutan? Karena pertama mereka tidak mempublikasikan atau menggelar ya prosedur yang semestinya. Iya. Kalau prosedur itu dipampang di pusat-pusat layanan, maka kan masyarakat menjadi cerdas. Iya. Transparan. Transparan. Oh, gini pelayanan di sini. Oh, ada biaya. Oh, tidak ada biaya. Itu jelas. Masyarakat bisa komplain kan kalau loh Pak kan ini informasinya begini, kok kenapa begini? Iya, beda. Nah, tapi kalau karena itu tidak diumumkan, maka ketika masyarakat kemudian meminta pelayanan, kemudian masih ada peluang itu. Negosiasi. Negosiasi. Masih ada nggak jalan belakang? Iya. Kalau Pak bisa nggak saya dibantu? Tapi kalau penyelenggara ini sudah konsisten, ikuti prosedur. Kami tidak mau ada, semua akan berjalan lancar sesuai prosedur. Gitu. Tapi kan kadang terjadi tadi itu bahwa penyelenggara layanan sendiri juga
tidak secara terbuka menginformasikan kepada masyarakat tentang standar layanan, proses prosedur, persyaratan misalnya. Nah, ini yang kita terus dorong agar penyelenggara layanan itu secara terbuka mempublikasikan prosedur standar layanannya. Itu salah satu upaya kita gitu. Tapi yang tadi itu yang saya katakan bahwa sepanjang proses dan prosedur standar ini tidak dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, karena saya meyakini bahwa semua penyelenggara layanan itu sudah punya SOP, Juknis, Juklak untuk melakukan penyelenggaraan layanan. Apalagi yang dilakukan secara manual ataupun secara online, digital. Kemudian yang kedua memang persoalan tadi yang saya sebut budaya birokrasi kita yang masih belum menghilangkan aspek-aspek yang bersifat feodal tadi, feodal ya, elitis tadi. Nah, mereka masih ingin dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu ya, penting dalam artian begini, kalau kamu nggak lewat saya nggak akan selesai urusan. Nah, misalnya begitu, sehingga masih ada pameo atau kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah, misalnya begitu. Nah, itu kan hal-hal yang secara empiris masih dialami oleh masyarakat. Nah, itu gimana cara penyelesaiannya sehingga mental feodal tadi? Iya. Jadi sebenarnya ombudsman dalam konteks pencegahan maladministrasi itu berusaha untuk melakukan proses-proses penyadaran dan pendidikan atau edukasi ya, supaya birokrasi kita semakin baik. Tapi itu sebenarnya karena kita ini lembaga pengawas, itu tidak sepenuhnya menjadi tugas ombudsman. Itu seharusnya menjadi tugas seperti Kemenpan RB, kemudian tugas-tugas birokrasi seperti inspektorat ya, untuk melakukan proses penyadaran agar proses birokrasi kita semakin baik. Tapi yang tadi di awal sudah saya katakan bahwa proses ini sudah sedang berjalan gitu ya. Artinya unit-unit penyelenggara negara atau pemerintahan yang diberi tugas untuk itu sudah berusaha untuk terus melakukan itu. Tetapi tentu ini kan by proses ya. Dan kita harapkan ini terus dikerjakan secara konsisten oleh siapapun penyelenggara negara tanpa peduli melihat apakah penyelenggara negara ini berganti ideologi politiknya atau partai politiknya atau tidak gitu. Oke. Ya. Baik, sahabat UKI, saya coba bertanya lebih jauh tentang survei kepuasan masyarakat. Pak Ketua, untuk mengukur gimana kinerja penyelenggara, antara lain itu kan bisa kita lihat dengan adanya survei kepuasan masyarakat SKM ini. Nah, dalam banyak kesempatan beberapa penyelenggara itu sudah melakukan survei kepuasan masyarakat. Nah, saya kira ini adalah sesuatu yang bagus menurut saya karena itulah tolok ukur kita di dalam melihat performa kita. Ya, apakah kita menjadi pelayan yang baik atau masihkah ada hal-hal yang kurang. Nah, kembali ke Pak Ketua nih, apakah ini memang menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara ya, baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan survei kepuasan masyarakat, atau ini hanya sebuah imbauan agar ada inisiasi dari penyelenggara tadi untuk melakukan survei kepuasan masyarakat itu? Iya. Sekarang ini karena di dalam sistem penilaian oleh reformasi birokrasi itu ada namanya penilaian kinerja ya, berbasis kinerja. Ya. Di antaranya indeks pelayanan publik itu kan kemudian dinilai berdasar kepada tadi survei kepuasan masyarakat. Kemudian untuk memperoleh satu penyelenggara layanan ini memperoleh tunjangan kinerja misalnya, itu kan dari penilaian itu.
Itu yang tadi saya sebutkan bahwa itulah yang sudah dilakukan oleh unit penyelenggara negara yang di bawah koordinasi Kementerian Menpan RB ya, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi di bidang itu. Nah, kalau kita melihat bahwa ini adalah salah satu capaian ya dalam fase ini sekarang itu, bahwa penilaian berbasis kinerja itulah yang kemudian di antara survei kepuasan masyarakat itu memang kemudian mendorong kepada penyelenggara layanan ini untuk melakukan inovasi, melakukan perubahan-perubahan perilaku gitu ya. Dan memang kita sedang menunggu juga apa implikasi dari misalnya munculnya tagline reformasi birokrasi tentang berakhlak misalnya. Berakhlak itu kan ada salah satu singkatannya kan berorientasi pada pelayanan. Ada kemudian harmonisasi, ada adaptif dan seterusnya. Saya tidak hafal. Tetapi itu adalah salah satu upaya menurut saya, upaya yang nyata dari penyelenggara pembinaan layanan, terutama penanggung jawab di bidang reformasi birokrasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, Ombudsman juga melakukan penilaian terhadap perubahan-perubahan ini atau program-program ini lewat namanya indeks persepsi maladministrasi. Ya. Nah, indeks persepsi maladministrasi kita memang masih di bawah perangkaan cukup rendah ya, misalnya masih di bawah angka 6 misalnya. 6,4 misalnya tahun 2022, kemudian tahun 2021 itu masih di perangkaan itu. Itu yang menandakan karena rentangan kita adalah dari 1 sampai 10, semakin tinggi angkanya itu menggambarkan indeks persepsi maladministrasinya masih sangat tinggi. Tapi kalau semakin kecil angkanya itu menandakan bahwa maladministrasi itu semakin rendah. Itu apa di ombudsman-nya atau pada di ombudsman-nya? Di ombudsman-nya? Ombudsman melakukan penilaian untuk mengukur indeks persepsi maladministrasi itu mirip dengan indeks persepsi korupsi misalnya begitu. Itu secara umum atau secara nasional? Secara nasional. Ya. Nah, kontributor terbesarnya apa tuh? Kontributor terbesarnya adalah pertama itu pada aspek penilaian kita tentang tadi standar kepatuhan pada standar. Kemudian seberapa besar sebuah unit pelayanan itu mendapat pengaduan, kemudian seberapa cepat merespon pengaduan. Jadi semakin tinggi masyarakat itu atau banyak melapor pada bidang-bidang substansi itu, menggambarkan bahwa masyarakat punya kesadaran tinggi tentang adanya pengaduan. Nah, tapi kita juga akan menilai seberapa cepat respon masyarakat, respon penyelenggara menyelesaikan pengaduan itu. Oke, itu tadi masih di kisaran 6,4. 6,4 ya. Itu termasuk masih tinggi masih ya? Tinggi ya. Berarti kurang di situ ya? Masih kurang ya. Nah, kita akan terus mendorong sampai ke angka 5 atau 4 bahkan di tahun-tahun mendatang. Itu apa ya? Menyasar lembaga-lembaga tadi? Iya, lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan. Berarti dari BUMN, kementerian, BUMN belum, kita belum masuk ke BUMN ini. Baru kementerian. Iya, kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Oke, targetnya di bawah 5. Iya, target kita di bawah 5. Nah, apa upayanya nih untuk mengejar target tadi? Upaya kita tentu salah satunya adalah melakukan proses kerjasama koordinasi dengan para penyelenggara layanan untuk terus kita melakukan penyempurnaan di bidang pemenuhan standar layanan, peningkatan kompetensi, kemudian bagaimana memperbaiki komplain handlingnya. Nah, itu yang terus kita lakukan pendampingan diantaranya. Oke, baik Pak Ketua. Satu aspek yang sangat jamak juga kita dengar ini di rumah sakit ini, Pak Ketua, soal kesehatan. Ini juga jamak kita dengar bahwa pelayanan di bidang kesehatan itu masih kurang. Cerita-cerita dari masyarakat kecil ya, penolakan meskipun
BPJS, Iya. ya kesulitan-kesulitan di dalam mengakses fasilitas, ya itu gimana sebenarnya tuh? Iya, sebenarnya layanan di bidang kesehatan itu kan termasuk salah satu bentuk layanan dasar ya Iya. bagi masyarakat. Dan kita di antara yang kita lakukan untuk memperbaiki itu di antara mulai dari rumah sakit, puskesmas. Eh, tetapi memang kita belum bisa menyeluruh ya, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Ombudsman sendiri. Bahwa Ombudsman itu kan kalau di dalam undang-undang itu kan kewenangannya sangat luas, jangkauan pengawasannya juga sangat luas. Iya. Tapi kita punya keterbatasan di aspek struktur, di aspek sumber daya manusia maupun di bidang sarana prasarana. Nah karena itulah kita mensasar pada saat sekarang itu lewat survei kepatuhan standar tadi itu. Itu salah satu upaya kita. Nah yang kedua kita juga ingin memberikan koreksi perbaikan itu terhadap apabila ada keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan itu secara langsung. Jadi yang coba kita lakukan misalnya ketika ada isu BPJS, misalnya, baik itu isu BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan, itu ada dua mekanisme yang kita tempuh. Yang pertama adalah mekanisme reaksi cepat Ombudsman. Jadi kalau ada dugaan atau laporan keluhan masyarakat yang itu mengancam keselamatan jiwa, membahayakan kepentingan publik misalnya. Nah ini kita lakukan dengan reaksi cepat Ombudsman. Kita datangi langsung, kita komunikasi langsung dengan pihak terlapor untuk bisa melihat apa problem dan solusi yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Nah yang kedua, selain melakukan reaksi cepat Ombudsman, ya kita melakukan lewat mekanisme penyelesaian laporan yang normal, standar biasa. Jadi misalnya kita lakukan komunikasi, kemudian pemeriksaan, ya. Dan disitulah peluang kita untuk tadi memperbaiki bagaimana agar keluhan-keluhan publik di bidang kesehatan ini semakin baik gitu. Karena tentu yang tadi sudah saya katakan bahwa kalau itu isu yang berskala nasional, maka Ombudsman Pusat ikut masuk di dalamnya. Termasuk sekarang yang kita ikut terlibat langsung adalah isu mengenai perubahan undang-undang bidang kesehatan atau Omnibus Law di bidang kesehatan. Nah, itu Ombudsman juga ingin memberikan kontribusi untuk memberikan masukan koreksi terhadap isu-isu yang di dalam daftar isian masalah itu masih menimbulkan problem. Dan itu kita sudah bertemu langsung dan pertama kali kita diterima oleh panitia khusus yang bertanggung jawab di bidang RUU kesehatan ini. Oke. Pak Ketua, misalnya ada kasus nih di bidang kesehatan tadi ya. Iya. Nggak usah terlalu jauh, bahkan di Jabodetabek ini pun masih kita jumpai ya, orang sakit, BPJS, kemudian rawat inap, itu batasannya cuma 3 malam. Kenapa? Ya karena masih ngantri, masih ada yang harus menggunakan itu. Iya. Nah, tetapi kan pasien ini masih belum pulih, masih proses recovery. Nah, ini masih ada kejadian seperti ini, Pak Ketua. Nah, apa tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman kalau ada kasus-kasus semacam ini? Ya, betul. Jadi terus terang kita ini berangkat dari case yang kemudian informasi itu sampai ke Ombudsman. Yang tidak bisa dijangkau ke Ombudsman, kadang Ombudsman juga belum bisa masuk ke wilayah itu. Tapi kita berusaha setiap ada informasi kaitannya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, itu Ombudsman hadir baik itu untuk yang perwakilan maupun di tingkat pusat. Jadi beberapa kasus yang ditangani oleh Ombudsman itu bisa selesai. Ya. Misalnya ada contoh kasus komplain di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, tentang hak masyarakat untuk mendapat layanan operasi hernia atau apa waktu itu ya, saya lupa karena penyakit dalam gitu, yang juga ada kendala seperti yang dicontohkan. Akhirnya kemudian dibantu oleh Ombudsman, pelapor ini masyarakatnya kemudian mendapat
perbaikan layanan di rumah sakit. Mestinya ada contoh ini begini, secara medis dokter mengatakan bahwa orang ini akan bisa kita operasi di bulan Juni. Iya. Karena antri kan katanya begitu. Tetapi yang merasakan sakit ini merasa bahwa saya nggak mungkin sampai nunggu kuat sampai bulan Juni. Iya. Tapi ukuran medis mengatakan, oh ini masih nunggu bulan Juni masih kuat. Iya. Nah, ini yang kemudian kita cari jalan supaya, loh, yang bisa menentukan kapan operasi ini apakah harus ukuran medis atau apa yang dirasakan oleh pasien. Betul. Gitu. Nah akhirnya itu bisa kita dukung supaya operasinya bisa lebih cepat. Dan itu bisa ternyata. Iya. Jadi, Tapi kan masalahnya kalau ombudsman turun tangan bisa terselesaikan. ya artinya memang kita case kesadaran by ini. case gitu Iya, ya. betul. Mestinya itu kan apa namanya, nggak harus menunggu ombudsman bergerak gitu ya itu baru dia. diselesaikan. Apakah ombudsman harus hadir di setiap rumah sakit? Problemnya di situ kan, Iya. karena tadi kan kita punya keterbatasan. Jadi pertama kita nggak selalu terinformasi bahwa ada problem dan mungkin masyarakat juga nggak tahu kemana harus komplain gitu. Iya. Nah sehingga makanya kita juga menganjurkan setiap layanan tuh punya pusat-pusat pengaduan gitu. Iya. Jadi sehingga tidak harus menunggu ombudsman gitu. Termasuk BPJS. BPJS itu kita juga harapkan selain dia juga menerima proses pengurusan, tapi dia juga harus punya pusat pengaduan gitu. Sehingga mereka yang merasa sebagai peserta BPJS, kalau ada masalah dengan BPJS itu tidak harus selalu ke ombudsman dulu, tapi selesaikan dulu lah dengan pusat pengaduannya BPJS. Nah itu yang selalu kita dorong bahwa kesadaran penyelenggara layanan memiliki pusat-pusat pengaduan itu agar bisa selesai dengan cepat sesuai dengan kebutuhannya. Pak Ketua, kenapa tidak menjadi sebuah keharusan ya bagi penyelenggara untuk membuka? Kalau tadi sudah dari pengaduan empat dimensi yang kita nilai tadi itu salah satunya memang harus punya. Iya. Ya. Tapi kan faktanya masih belum banyak yang itu dikelola dengan tepat. Iya. Ada yang kemudian coba yang kita kasihan itu ya, mereka punya hotline pengaduan, tetapi di situ dijawab oleh mesin. Iya, sistem. Misalnya, Iya. ya ini kan by system itu kan kurang tepat, sehingga penanganannya nggak bisa cepat. Iya. Diterima memang, rekodnya ada, sudah kami terima. Iya. Tapi bagaimana penyelesaiannya nggak ada jawaban di situ. Harusnya manual aja ya. Nah, harusnya misalnya kalau itu call center misalnya, ya jangan mesin, tapi orang. Terus kemudian harus ada tim di sini. Tim untuk verifikasi pengaduannya ini apal-apal serius, sungguhan. Itu kan harus ada. Sama dengan di ombudsman itu ketika ada masyarakat mengadu, kita verifikasi juga. Pertama yang kita verifikasi bahwa apakah ini sudah pernah diadukan kepada lembaga yang diadukan. Kita cek itu, Pak, sudah pernah nggak diadukan mengenai? Oh belum Pak, ini ada pengaduan begini. Nah mereka kita informasikan. Terus kemudian masyarakat ini kita ajak untuk berkomunikasi dengan pusat pengaduan itu. Nah kalau pusat pengaduan itu tidak melayani dengan baik, baru kita masuk. Gitu. Tapi kalau lupa kami ini punya pusat pengaduan, tapi masyarakat nggak tahu. Gitu. Nah itu yang kemudian ternyata juga banyak yang selesai dengan mekanisme itu. Nggak harus lewat ombudsman saja gitu. Tapi kalau lembaga pengaduannya belum baik, nah kita masuk supaya diselesaikan. Gitu. Baik. Sahabat UKI, masih ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ketua nih. Tadi kita udah ngomong soal kesehatan, soal pendidikan, sosial, dan seterusnya. Ada satu nih Pak Ketua, hak dasar warga negara nih, di bidang politik. Nah ini kan kita akan berkontestasi di 2024. Nah masyarakat publik punya hak dong untuk mengetahui perkembangan politik di tanah air. Tapi sejauh ini coba di mana kita mendapatkan informasi-informasi yang berkeadilan, informasi-informasi yang memang tercerahkan. Kok yang muncul semua bagaikan sebuah agenda, bagaikan sebuah pembingkaian. Nah, hak-hak tadi menjadi asas berkeadilan itu, asas keterbukaan itu kelihatannya masih kurang. Nah,
Gimana Pak Ketua dengan hal ini? Iya, bagi dalam pandangan saya bahwa eh, kontestasi politik dalam demokrasi itu sebenarnya adalah pelayanan publik. Oke. Karena dia adalah termasuk pelayanan publik, maka semua penyelenggara ini harus menyadari bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik harus dipenuhi. Ya. Transparansi, keterbukaan, keadilan, non-diskriminasi misalnya. Prinsip-prinsip pelayanan publik ini harus menjadi bagian. Nah, ini yang menurut saya belum banyak difahami secara tepat ya oleh para penyelenggara dalam pesta demokrasi ini, katakanlah begitu. Baik itu partai politik, termasuk penyelenggara pemilu, termasuk bahkan juga media ya, sebagai salah satu pilar demokrasi yang harusnya memberikan informasi yang betul-betul fair, betul-betul adil, dan tidak ada keberpihakan pada kekuatan partai tertentu misalnya. Nah, justru disinilah menurut saya bagaimana menyadari bahwa masyarakat itu punya hak untuk mendapat pelayanan politik yang tepat. Jadi bagaimana informasi itu betul-betul fair misalnya. Bagaimana kemudian termasuk memberikan bingkai isu politik itu dalam koridor nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan misalnya. Sehingga silakan masyarakat itu menilai sendiri gitu. Jangan kemudian masyarakat di frame ya untuk mengarah bahwa ini loh yang benar versi dia gitu. Tetapi masyarakat tidak diberi kebebasan untuk berpretensi untuk menilai bahwa bahwa informasi yang disampaikan oleh media itu kan proses pencerahan, proses enlightenment yang silahkan masyarakat kemudian biar menilai sendiri. Gitu. Silahkan. Jangan kemudian masyarakat diarahkan untuk cenderung kepada kekuatan politik tertentu. Tapi realitasnya kan media tidak menyiarkan partai tersebut, tapi disitulah mestinya, disinilah fungsi lembaga-lembaga pengawas di bidang baik itu pengawas pemilu, pengawas penyiaran, pengawas informasi untuk ikut mengoreksi itu sebenarnya memberi teguran ataupun bahwa cara seperti ini itu tidak demokratis, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan demokrasi yang adil, misalnya begitu. Nah, itu yang kalau bagi saya mestinya yang harus ditekankan bahwa ini adalah peluang waktu yang harus diberikan informasi secara bebas, secara adil kepada masyarakat untuk menjadi cerdas berpolitik, ya, menjadi tersejahterakan informasinya itu kan meskipun informasi itu kan harus menggunakan tujuan dari penyelenggaraan itu yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, proses kita ini kalau belum sampai kepada tujuan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ya menurut saya belum sampai kepada tujuan itu. Artinya belum demokratis menurut saya. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum. Meskipun penyelenggaraan pemilu juga harus mensejahterakan, terutama tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat, itu mensejahterakan. Yang ketiga, mencerdaskan. Bahwa proses politik itu adalah pendidikan politik kepada masyarakat untuk menjadi cerdas. Cerdas berpolitik, cerdas memilih, cerdas menggunakan haknya. Sehingga tidak terkooptasi oleh rasa takut, wah kalau saya nggak milih ini nanti dikira saya nggak berpihak. Enggak. Maka harusnya, misalnya katakanlah secara jujur ketika masyarakat kita tanya, mengapa kamu memilih kandidat A atau kandidat B atau partai A, partai B, masyarakat itu bisa menjawab. Oh, saya memilih partai A karena partai ini membawa visi demokrasi yang tepat. Bahwa saya yakin partai ini mewujudkan kesejahteraan umum. Bahwa saya yakin partai ini akan membawa, kalau dia menang, akan mewujudkan keadilan, mewujudkan tujuan negara. Misalnya. Nah, ini kan belum sampai proses pendidikan yang disampaikan oleh para pelaku politik ini untuk sampai ke sana. Yang ada itu kan
ini loh partai yang apa namanya surveinya tinggi, pilihlah partai ini. Pilihlah seseorang yang surveinya tinggi misalnya. Tapi tidak diberi kebebasan, silahkan survei, silahkan itu silahkan. Mestinya tapi, ada program juga. Iya, tapi harusnya mengapa surveinya kok tinggi? Itu Iya. kenapa gitu kan? Iya. Kan mestinya dia surveinya tinggi karena dia membawa visi ini, Iya. karena dia membawa program ini. Iya. Jadi bukan hanya persoalan popularitas, elektabilitas, tetapi betul-betul ada kualitas di dalamnya gitu. Nah itu yang mestinya mereka para penyelenggara, pelaku-pelaku, aktor-aktor pesta demokrasi ini, baik itu lewat media atau para jurnalis, para surveyor misalnya, partai politik, bahkan penyelenggara pemilu sendiri harus betul-betul menggelar pesta ini secara betul-betul sesuai asas-asasnya gitu. Sehingga masyarakat secara bebas juga menjadi cerdas gitu, menjadi Waktu 7-8 bulan lagi, apakah cukup untuk merancang atau mendesain sehingga asas fairness bagi setiap partai politik tayang di media kalau bisa iya, mendapatkan ini ya? kalau saya bahwa proses politik itu kan harus berjalan secara terus-menerus. Iya. Tidak hanya karena ini ada waktu mau pemilu. Nah itulah yang menurut saya tidak dilakukan oleh banyak aktor politik, terutama di partai politik ya. Partai politik itu kan harusnya menggelar pendidikan politik itu sepanjang waktu. Jangan menunggu waktu kampanye gitu. Iya. Tetapi setiap waktu itu menggelar pendidikan politik namanya kepada masyarakat. Apa sih prinsip demokrasi? Apa itu prinsip kepemimpinan nasional, kepemimpinan lokal? Itu bagi partai politik harus terus mengkampanyekan dirinya. Sehingga masyarakat tuh menilai, oh ini loh partai yang membawa aspirasi saya. Gitu. Bukan karena persoalan emosional bahwa, oh saya karena pendukung si A ya saya harus milih partai ini. Loh kalau partai, itulah yang kemudian mengapa di Indonesia ini masih saya lihat mudahnya orang berpindah dari partai politik yang satu ke partai politik yang lain atau politik kutu loncat. Iya. Karena tadi orang itu masih melihat orang, bukan melihat visi partainya gitu. Nah itu yang kita masih sayangkan bahwa era reformasi yang sudah berjalan hampir 25 tahun, kita masih menyisakan PR yang masih luar biasa. Baik, sahabat UKI, kurang lebih sejam kami sudah berdiskusi, berdialog dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Najih, PhD. Semoga dialog hari ini mencerahkan kita semua, membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama.